Ya kan, hitung-hitungan juga semaunya sendiri. Berarti apakah kita juga mau semaunya sendiri? Sudah sampai ke tingkat suasana kebatinan yang sangat geram terhadap keadaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PDIP sudah menyatakan akan ada hak angket. Nah, kalau hak angket itu tidak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi hak interpelasi. Masih ingat kasus Gus Dur? Teman-teman harus paham, pemilu dari 2014, 2019, semua kacau. Teman-teman jangan melihat hari ini yang kita pantang baliho ini memang sengaja kita buat karena negara ini juga sudah amperadul dalam kepemimpinan. Ratusan buruh yang tergabung dalam Poros Buruh untuk Perubahan Anies Muhaimin mendesak pemerintah menggelar pemilihan presiden atau Pilpres 2024 ulang akibat terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Di bawah pengawalan ketat petugas kepolisian, demo berlangsung damai di depan Komplek KPU Pusat kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2024. Adapun, selama aksi para buruh ini, tidak terjadi demo tandingan dari masa pendukung paslon nomor urut 02, sebagaimana aksi-aksi demo sebelumnya, termasuk yang terjadi di depan Kompleks Bawaslu Pusat, Jalan Muhammad Tamrin. Tokoh buruh yang mewakili organisasi masing-masing juga bergantian tampil berorasi dalam aksi tersebut. Juga, tampil orasi dari pakar hukum tata negara, Refli Harun. Kita tahu semua bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Pilpres kemarin, rasanya kita sebagai masyarakat ingin melakukan hal-hal yang abnormal, yang emosional, yang anarkis. Tapi kita masih punya nurani, kita masih punya akal, kita masih punya pikiran, dan kita tidak mau disebut pembohong, pengkhianat yang melakukan kecurangan secara masif, kawan-kawan. Betul? Bayangkan di negara semakmur ini kalimat berjuang itu kalimat belgedes itu sebetulnya. Ketika kita bilang kita harus berjuang, berarti intinya kita masih dalam penjajahan. Ini negara kentir ini nang kisaran desa. KPU juga semaunya sendiri. Ya kan, hitung-hitungan juga semaunya sendiri. Berarti apakah kita juga mau semaunya sendiri? Mari kita sendiri-sendiri. Bubar negara kita. Oke, kita uji soheh sekarang. Dari hati nurani yang paling dalam, barang siapa yang mendengarkan ucapan ini lewat speaker, benar tidak pemilu kali ini secara hitungan, secara persiapan, secara pencoblosan pelaksanaan, dan kemudian nanti penetapannya kira-kira modus apa curang? Sama, modusnya curang. Kecurangan itu apa? Walaupun sekarang belum bisa dikatakan curang karena masih separuh yang dihitung secara faktual. Tapi persiapanmu sudah menunjukkan rahmah-rahmahnya itu, hikmat-hikmatnya itu curang. Jangan-jangan nggak tahu kita bangsa ini tentang kalimat curang. Saudara-saudara buruh semuanya, hidup buruh, hidup buruh. Buat apa buruh ikut-ikutan berpolitik? Jawab. Kalau pakai mic satu-satu jawab pasti rame. Sudah hampir 10 tahun. 10 tahun kurang 8 bulan.
Kita ini diinjak-injak buruh itu. Mau buktikan 70% hak buruh terampas. Bisa buktikan ya? Dari 2015 yang bikin PP 78 dilanjutkan Undang-Undang Omnibus Law, masih udah diinjak-injak itu kaum buruh, masih nggak puas. Omnibus Law bikin PP-PP-nya gepeng kamu kampung. Kaum buruh itu gepeng hilir kawan-kawan, sampai tipis itu gepengnya. Dan sekarang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap semua kondisi itu? Bagaimana siapa tanggung jawab atas perbuatan KPU kawan-kawan? Kalau soal triknya, kecurangannya seperti apa, nggak usah ngajari bebek berenang, semua tahu jawabannya. Betul kan? Apa betul kan? Jangan dia masih lagi nyusu gratis, apalagi makan siang gratis. Makan siang gratis sama nyusu gratis tahun 2029. Makan tuh janji. Siap kawan-kawan, kita bertahan. Mana yang mau berjuang? Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang, silakan merapat kawan-kawan. Tidak ada yang di pinggir sana, tidak ada yang di pinggir sana. Kita akan sama-sama bergerak. Pintunya ditutup kawan-kawan. Tidak ada itikat baiknya mereka. Coba jelaskan hasil realcon dengan quickcon. Jangan-jangan ini sabotase negara, atau pemilihan ini sudah disetting oleh pemerintahan Republik ini kawan-kawan. Ada otak. Orang tengah malam suruh nyoblos, yang sakit disamperin, hasilnya yang menang yang sebelah. Karena anaknya kali disetting. Disetting, percuma nyoblos, disetting. Teman-teman harus paham, pemilu dari 2014, 2019, semua kacau. Teman-teman jangan melihat hari ini yang kita pantang baliho ini memang sengaja kita buat karena negara ini juga sudah amburadul dalam kepemimpinan. Jadi teman-teman media, inilah kita kasih contoh dari 2019 KPU sampai hari ini mereka hanya bertukar posisi karena mereka mampu untuk mengamankan siapa hari ini yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Walaupun rakyatnya diinjak-injak, rakyatnya hari ini sengsara, kondisi bangsa ini sudah tidak baik-baik saja, tapi itu tidak dipublis dan tidak dipedulikan lagi. Mereka mau kita maki apapun, mereka sudah kebal, urat malunya sudah putus. Ini yang harusnya kita sama-sama, rakyat Indonesia harus bersama-sama berbondong-bondong menuju KPU dan meminta KPU agar diaudit forensik hasil quickcon yang hari ini atau realcon. Ini yang harusnya ditunjukkan. KPU dibayar oleh keringat rakyat, bukan datang dengan sendirinya, tapi itu adalah uang rakyat. Rakyat belum menikmati, mereka sudah dipotong membayar pajak. Kalian mau marah, tapi itu kenyataannya kondisi hari ini. Inilah yang harusnya kita sebagian dari bangsa ini jangan juga diadu domba dengan bangsa itu sendiri, rakyat dan tingkat bawah. Saya meminta agar TNI Polri netral
Indonesia atau di mana Anda berada. Karena Anda ini adalah penjaga. Anda menjaga marwah bangsa ini. Apalagi situasi dan kondisi ini, harga diri bangsa sudah tergadaikan. Kenapa? Persyaratan tenaga kerja asing sudah tidak memakai bahasa Indonesia lagi. Walaupun rakyat Indonesia bekerja di Malaysia, bekerja di Hong Kong, Jerman, mereka harus memakai bahasa mereka. Tapi Indonesia sudah membebaskan. Mereka mau memakai bahasa mereka masing-masing. Tapi rakyat Indonesia belum sadar pemimpin negara ini sudah menjual harga diri, harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ini kalian juga harus pikirkan, apa hari ini yang harus kita lakukan bersama. Bukan hanya sekedar melawan, tapi kita harus bersatu untuk melawan ketidakadilan ini. Bukan berarti kami sebagai rakyat Indonesia, kami juga punya tanggung jawab untuk mengingatkan para penguasa yang hari ini menzalimi rakyatnya sendiri. Rakyat yang membayar, tapi rakyat yang ditindas, dan dia juga tidak diberikan keadilan, kemakmuran. Padahal hasil bumi negara Indonesia itu sangat kaya, semua ada, tapi itu hanya dipakai segelintir orang, para oligarki yang hari ini berlindung di balik ketiak penguasa hari ini. Betul tidak, teman-teman? Hari ini yang harusnya kita samakan bukan ego yang harus kita utamakan, tapi persatuan dalam perjuangan ini yang harus kita sama-sama. Karena kita melawan tembok-tembok yang di depan sana, maka rakyat harus bersatu untuk melawan itu semua. Bukan berarti kalian harus masing-masing, tapi bagaimana yang disebut gotong royong. Gotong royong itu bukan hanya bekerja, tapi gotong royong untuk perlawanan itu membutuhkan itu semua. Inilah yang harusnya kita sama-sama. Bukan berarti kami ini panas-panasan, kami gagah-gagahan datang ke sini, tapi kita punya tanggung jawab untuk mengingatkan KPU dan penguasa hari ini. Karena inilah yang harusnya kita sama-sama, kita harus juga memberikan masukan, tapi bukan ini jawaban dari KPU. Diberikan beton, memberikan tidak mau untuk menemui rakyatnya. Padahal Anda itu dibayar oleh keringat rakyat, tapi Anda hari ini tidak proaktif. Siapa yang datang ke sini, apa maunya, apa maksudnya, tapi Anda menutup diri. Setelah itu Anda juga bagian dari bangsa ini. Kalau Anda nantinya akan mendapatkan karma, dan keluargamu itu akan menikmati karma itu. Kalau Anda hari ini tidak mau lagi, kondisi hari ini rakyat tidak baik-baik saja. Bahwa hari ini kawan-kawan dari poros buruh untuk perubahan ini memang hari ini datang dengan jumlah yang kecil, tapi kami konsisten. Kami harus punya tanggung jawab untuk mengingatkan KPU. Karena KPU sudah jolim, KPU juga sudah mengangkangi kekuasaan itu. KPU harusnya netral, tapi hari ini dari tahun ke tahun, dari pilpres ke pilpres, ini selalu dilakukan. Hal yang benar itu adalah pemilu yang konstitusional, pemilu yang jujur dan adil. Saya kira kawan-kawan pengaman, ya, aparat keamanan pasti juga dalam hati kecilnya setuju dengan kita. Karena
hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan pemilu yang jujur dan adil tersebut. Nah, sekarang kita menuding, paling tidak mengatakan bahwa pemilu yang sudah berjalan itu tidak jujur dan tidak adil, dipenuhi banyak kecurangan-kecurangan, dan kecurangan tersebut bersifat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Itulah sebabnya kawan-kawan semua, kalau misalnya dikaitkan dengan Timnas Amin, maka sekarang ini sedang dilakukan persiapan-persiapan untuk mempersoalkan masalah ini. Satu, mudah-mudahan nanti Dewan Perwakilan Rakyat bisa menggelar atau bisa menyepakati hak angket. Amin. Hak angket itu adalah hak untuk menyelidiki ya adanya dugaan pelanggaran hukum terhadap proses berpemilu, dan itu adalah hak konstitusional yang diatur di dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi tidak ada jalan yang inkonstitusional yang kita lakukan, termasuk menyampaikan aspirasi ini. Semuanya konstitusional. Oke. Yang kedua adalah kita berusaha dan kemudian sudah menyampaikan aspirasi agar KPU membuka diri terhadap kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan dalam sistem ID. Sementara itu, 100 tokoh nasional secara terpisah juga menyatakan penolakan mereka terhadap hasil Pilpres 2024. Penggagas acara tersebut yakni mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyatakan bahwa kecurangan yang terjadi dalam penghitungan suara Pilpres 2024 sudah sangat luar biasa. Bisa nanya nggak, Prof? Ini mau ditanya. Ini pohan ya? Iya. Bu, yang mulia. Apa? Wah, agak kedekatan. Gerakan pemilu bersih diprakarsai oleh banyak tokoh, tak terkecuali Pak Yusuf Kalla. Dan kami semua para tokoh baik agama, cendekiawan, ilmuwan, dan pekerja sosial, baik pemuda maupun perempuan, sudah sampai ke tingkat suasana kebatinan yang sangat geram terhadap keadaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan khususnya proses penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang akhirnya kami simpulkan telah mengalami kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Maka oleh karena itu, ini walaupun bersifat gerakan moral, tapi berkoalisi, berkoordinasi dengan gerakan-gerakan lain ya, yang diprakarsai oleh kawan-kawan lain, baik gerakan pemakzulan, gerakan yang ingin mengadakan class action, bahkan mengadakan People's Tribunal terhadap penyelenggaraan Pilpres kali ini. Gitu. Maka ya, tadi pernyataan kami keras, tegas, kami menolak Pilpres curang yang berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif, dan apalagi ada indikasi direkayasa dan disengaja, khususnya lewat IT KPU yang tadi dibuktikan servernya berada di luar negeri. Ini sebuah pengkhianatan terhadap negara, sebuah penghinaan dan penistaan terhadap rakyat. Maka sementara tadi baca di pernyataan kami, kita ingin adanya audit forensik IT KPU. Yang kedua, penghitungan ulang hasil Pilpres berdasarkan
data dari TPS dan khususnya formulir C1 di kecamatan diverifikasi, tentu dihilangkan data yang banyak diberitakan oleh media massa sebuah paslon khususnya 02 memperoleh hasil melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Ini kan aneh bin ajaib. Diverifikasi semua, setelah hasil verifikasi baru dilakukan penghitungan secara terbuka dan transparan di tingkat mungkin kelurahan bahkan kecamatan, disaksikan oleh bila perlu komite independen, tidak hanya wakil dari paslon-paslon. Itulah hasil, dan nanti apapun hasilnya akan bisa diterima. Jadi ini jalan tengah. Di antara sebagaimana didengar ya, para tokoh tadi ada yang call-nya tinggi, lakukan pemilu pilpres ulang dari awal. Yang kedua, jika terbukti ya, ada kecurangan setelah verifikasi investigasi, ya, maka paslon tertentu didiskualifikasi. Atau paling kuat ya, kami akan tindak lanjuti, dan ini sejalan dengan pernyataan DPP PDI Perjuangan saya dengar tadi, untuk adanya penggunaan hak angket oleh DPR RI terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan jika hak angket itu terjadi dan kemudian hasilnya nanti bila perlu harus memakzulkan seorang presiden, itulah keputusan rakyat. Dari sini apakah ada pergerakan lebih lanjut yang akan dilakukan? Misalnya bukan ke KPU Pak, tetapi misalnya ke Bawaslu untuk menggugah hati nurani mereka supaya berbicara dengan hati nuraninya melihat keadaan sekarang. Saya pikir ada tiga jalur yang akan ditempuh. Satu, MK. Dua adalah Bawaslu. Tiga adalah Senayan, angket atau interpelasi. Jadi tiga jalur ini akan berjalan, dan kita bersyukur sekarang PDIP sudah menyatakan akan ada hak angket. Nah, kalau hak angket itu tidak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi hak interpelasi. Masih ingat kasus Gus Dur dulu? Itu kan hak angket tuh, berubah menjadi interpelasi kan? Bulogate yang hanya 35 miliar, itu kan hak angket awalnya, berubah menjadi interpelasi. Dan jangan heran kalau rakyat menginginkan, itu akan terjadi. Jadi, nah, saya bilang tiga jalur ini harus dijalankan sekaligus, yaitu protes secara siapkan bahan ke MK, tapi yang kita tuntut bukan suaranya, tapi TSM-nya, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, bukan angkanya. Oke, yang kedua adalah ke Bawaslu dan Mahkamah Agung. Karena Bawaslu ini kalau dia lalai mengawasi, maka dia kena pidana. Jadi kita juga lakukan itu, harus lakukan itu. Yang ketiga adalah ke DPR. Tentunya tiga jalur ini hanya bisa efektif apabila didukung oleh suara rakyat yang menggelora di bawah. Sementara itu, kalangan cendekiawan dan aktivis lainnya juga mengakui adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Mungkin sebagai dinamika politik ya, bagaimana kemarin kita baru selesai penghelatan pilpres, penghelatan pileg ya. Namun demikian hasilnya seolah-olah ada manipulasi ya. Jadi hal ini saya dari Forum Doktor ya, apalagi yang didahului oleh Forum Profesor ya. Kita fair saja, ingin pemilu yang jujur, ya, yang adil, yang langsung, umum dan bebas dan rahasia. Ya. Nah, mana hal ini kelihatannya itu pada ada hal yang pengkondisian ya, yang mana ini aspek kejujuran, ya, aspek keadilan, ya, aspek kelangsungan dan kebebasan ya, seolah-olah agak dihalang-halangi ya. Apalagi misalkan ada di beberapa TPS ya, baik dalam negeri ataupun luar negeri ya, sudah dicoblos itu oleh orang tertentu gitu kan ya. Nah ini bukan pembicaraan politik yang baik ya. Ini perlu dikritisi, ini perlu klarifikasi sehingga benar-benar pemilu kita ini adalah pemilu yang bermartabat ya, yang menjadikan kita suatu negara yang berkeadilan, yang berkejujuran ya, sehingga hal ini menjadi baik ke depannya. Nah, kami dari Forum Doktor dalam hal ini ingin mengklarifikasi
bahwa pemilu curang, ya, pemilu yang nggak jujur, yang nggak adil, nanti jangan-jangan akan menghasilkan juga hasilnya juga orang yang nggak jujur, orang yang nggak adil. Ini yang harus wanti-wanti kita jauhi, ya. Kita tinggalkan itu. Marilah kita berpolitik yang elok, ya, berpolitik yang jujur, ya, berpolitik yang adil, ya, sehingga benar-benar kita bisa memurukkan negeri, ya, bisa mewujudkan negara, ya, untuk keadilan sosial rakyat Indonesia. Bahwa yang terjadi saat ini adalah kecurangan seperti yang terjadi pada tahun 2019, yaitu kecurangan yang terstruktural, sistematis dan masif. Nah, oleh sebab itu saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan teman-teman, kita tetap percayakan kepada Timnas Amin yang dipimpin oleh Bapak Saugi, agar teman-teman tetap tenang. Yang pertama, jangan hiraukan, jangan indahkan, dan jangan pedulikan apa yang disampaikan atau yang terlihat dalam perhitungan suara cepat atau quick count. Karena quick count ini pada dasarnya adalah cywar, adalah sistem propaganda yang bisa mempengaruhi lawan. Artinya kita harus kuat, kita jangan terpengaruh, kita tetap mempercayakan kepada teman-teman yang masih memperjuangkan C1, yang masih memperjuangkan tentang hasil manual. Kita real count, ya, kita memperjuangkan real count, kita jangan terpengaruh oleh quick count. Quick count itu hitung cepat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sudah tidak bisa dibantah lagi, tetapi kita harus tetap menjaga kondisi di Jakarta khususnya maupun di Indonesia untuk teman-teman agar tetap tenang. Kita tunggu teman-teman yang masih memperjuangkan mengawal suara Amin di seluruh Indonesia, jangan membuat tindakan apapun gitu. Walaupun kecurangan ini sudah nyata dan sudah tidak terbantahkan lagi. Ya, benar. Yang kita harapkan juga dari tim Amin dan dari para aktivis, kita memang harus bergerak. Ini bukan bicara lagi tentang kemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin. Ini bicara masalah iklim demokrasi yang sehat. Ini bicara masalah permainan yang fair. Ini bicara masalah fair play. Saya rasa seluruh relawan Amin tidak akan menolak kalaupun Amin kalah. Tidak akan, kita akan terima. Tetapi selama itu permainannya fair, tidak ada kecurangan. Nah, yang ketiga, saya hanya ingin mengingatkan, jangan sampai nanti terjadi reformasi jilid 2, karena masyarakat sudah muak dengan rezim, dengan kecurangan. Ini ketika masyarakat sudah bergerak, maka masyarakat tidak lagi mengatasnamakan Anies ataupun tim Amin. Ini sudah mengatasnamakan suara rakyat Indonesia yang sudah geram dengan kezoliman yang langsung dipraktikkan oleh rezim. Sudah 10 tahun ini dilanjutkan. Ini adalah periode tiga periode yang disamarkan. Aksi demo para buruh tersebut berakhir damai dan mereka juga melewati markas Timnas Amin dalam perjalanan pulang. Dari Jakarta, tim KBA News TV dan KBA Talk melaporkan. Maka dari itu,